Oke, kita mulai. Mulai dari nomor satu. Nomor satu sudah paparkan. Ayo. Nomor satu sudah langsung soal numerik. 32 pangkat 1/2 dikali 27 pangkat 1/2 dibagi 1/2 setengah. Berapakah ini? 4 ketiga. Kamu? Oke, kita Bagus. apa? Iya, jawabannya apa? A, B, C, D. C. Oke, kita cek di sini. Kalau pangkatnya setengah kan sama kayak akar ya. Berarti di sini sama kayak akar. Ini menyala ini. Akar 32, ini akar 27 dibagi sama akar 18. Kalau akar kedua kan berarti sama kayak akar 16 kali akar 2 dikali akar 9 kali akar 3 dibagi akar 9 kali akar 2. Jadi 4 akar 2 kali 3 akar 3 dibagi 3 akar 3. Kalau dari depan berarti ini 12 akar 6 dibagi dengan langsung bawahnya aja ini 3 akar. Disederhanakan, ini jadinya akar 2, ini 1, ini 4. 4, maaf, 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 ini nulisnya ya. Ya harusnya akar 2. Akar 2, akar. Jadi jawabannya yang ini akar 4, akar 3. Terus sih, ada pertanyaan ini? Enggak. Ada. Selanjutnya, M dalam kurung ya, dalam kurung M pangkat 2 dikali N pangkat min 3, tutup kurung dipangkatkan min 4. Jadinya berapa? Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan berarti nanti di pangkatnya diapakan? Berarti pangkatnya dikali. Ayo. Karena pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Karena yang dua dan kali tidak. 2 kali. Bisa? Berarti M8, M-8 sama wah, M8 Ya, min 8 kali. kan 12. Jadi Sama. kalau buat pangkatnya supaya positif, berarti yang pangkatnya negatif dipindah ke bawah. Atau sebaliknya. Ini kan dikalikan ya. Ini dikalikan. Ini juga pangkatnya dikalikan. Maka M pangkat min 8 dikali N pangkat 12. Nah, karena ini pangkatnya negatif kan jadi 1/. Jadi kayak 1/M pangkat 8 dikali N pangkat 12. Pangkat 12. Jadinya kan N pangkat 12 per M pangkat 8. Jadi sederhananya nanti kalau misalkan ketemu bentuk ada bilangan pangkat negatif, posisinya dipindah. Pindah misalkan itu pangkatnya negatif di bawah jadi di atas. Misalkan negatifnya di atas jadi langsung dipindah ke bawah. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak. Ada. Berikutnya, nih, 3 pangkat X kali 2 pangkat Y sama dengan 576. X plus Y berapa? Jadi, ini kita ubah ke bentuk 3 pangkat sekian kali 2 pangkat sekian dari bentuk 576. Nah, itu kira-kira berapa? Ayo coba temukan. Jadi, bentuknya kanan kiri nanti sama. Kita di situ nanti ketemu X sama Y.
Coba satunya dulu. Kita temukan biasanya kalau 576 itu berapa pangkat berapa sih gitu. Angka itu sering sering muncul biasanya ini enggak asing. 576 itu. Kalau misalkan mau dibagi dua, kalau misalkan gitu juga boleh atau empat, nanti kan kelihatan bentuk-bentuknya. Jadi kayak kita ini pikirkan nanti jadinya kalau nggak dibagi kelipatan tiga ya kelipatan dua, maksudnya yang berpangkat tuh ya, bilangan pangkat tiga atau pangkat dua misalkan kayak tiga, 27, 9 gitu. Terus berapa 81 atau misalkan dua, empat, 8, 16. Nah itu kan angka yang mungkin gitu. Karena kan itu nanti akan menjadi bilangan berpangkat dari basisnya tiga dan dua. Nah, Ketemu? berarti Belum. belum. Mungkin udah ketemu setengah. Dilanjutin dulu. Berapa? Hmm? Hasilnya. X-nya ketemu Ya, berapa? dua. Oke, Y-nya. 6. Tadi 576-nya diubah jadi berapa? Oh, jadi 5, Jadi 7, berapa? 6-nya 3 pangkat 2 sama 2 pangkat 6. Langsung gitu. Iya. Ih, bisa ketemu gitu gimana? Gini ya. Kok bisa langsung ketemu 3 pangkat 2 sama berapa tadi? 2 pangkat 6. Kan asalnya kan kita akan menyederhanakan dari 576 itu berapa kali berapa gitu kan. Akhirnya nanti akan ketemu menjadi 3 pangkat dan 2 pangkat. Kalau kamu bayangin berarti 3 pangkat 2 tadi 9 kali berapa tadi 2 pangkat 6? 9 2 pangkat 6 itu 64. 9 kali 64 itu. Bagaimana? Iya, berarti kan 3 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Nah, 576 itu boleh ya. Nanti kalau misalkan mengerjakan, dibuat bentuk sederhana yang mana dia itu pasti bisa dibagi 3 sama 2. Karena kan sebelah kiri ada basisnya 3 sama 2. Pasti itu. Kalau ini saya ya langsung 576 itu adalah bentuk kuadrat dari 24. Berarti artinya kayak 24 kali 24. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kan ada 3 basisnya sama 2. Berarti ini nanti kita ubah basisnya 3 sama 2. Ini 3 pangkat X kali 2 pangkat Y. Kalau 24 ada 3 sama 2. Berarti pasti 3 kali 8. 8 kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Ini juga 3 kali 8. Nah, ini 3 pangkat X kali 2 pangkat Y. Ini tiganya kan ada 2. Berarti 3 pangkat 2 kali kalau 8 itu kan berarti 2 kuadrat ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini saya tulis ulang aja. Berarti 3 pangkat X kali 2 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Seperti itu. Jadi alurnya boleh sebenarnya boleh aja mau penguraian faktornya itu berapa dari 576 nanti ketemunya pasti tetap sama yaitu 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 6. Ini udah ketemu maka di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 6. Maka X ditambah Y itu 2 tambah 6 sama dengan 2. Gimana? Tadi langsung ketemu 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 dari apa faktornya? Gimana? Sama, tapi sama kayak gitu. Sama. Oke. Ya, Mm-mm. aku bisa dipahami ya seperti Jadi ini? bisa. Kita lanjutkan. Aku bingung sendiri. Barisan deret. Jumlah n suku pertama deret aritmetika. Ini udah jelas di sini ada deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Suku ke-8 dari deret aritmetika tersebut berarti berapa? Kalau suku ke-8 itu lambangnya apa? Suku ke n berarti apa?
Suku ke N itu berarti lambangnya U, N. Ya, UN. Kalau suku ke-8 berarti nanti U8. Nah, kalau kita mau cari UN itu bisa menggunakan rumus SN. Berarti apa? SN dikurangi SN min 1. Min 1. SN. Contoh misalnya, kita kan mau cari U8 ya. U8 berarti sama dengan S8 dikurangi S8 dikurangi 1 berarti 7. Bisa dipahami nih? Berarti kan Sudah. kalau kita mencari UN itu kan pakai A plus N min 1 kali B untuk yang bentuknya aritmetika. Nah, di sini karena diketahui jumlah N suku pertamanya, rumusnya sudah diketahui, kita bisa gunakan UN sama dengan SN min 1. Maka ini kita cari S8 sama S7. Bisa dicoba dulu? Nah, coba dulu. Ya, Nanti tinggal dikurang kalau sudah ketemu. S8. Udah ketemu di Kurang. S8 dikurangi kurang S7. 18. Apa hasilnya? 16. 18. 18. Coba kita cek. Kita cari S8. Di sini kan berarti N kuadrat. Kita tahu SN-nya sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Berarti N-nya 8. 8 kuadrat ditambah 3 kali 8. Maka 64 ditambah 24. 88. Kemudian S7-nya. Di situ berarti 7 kuadrat ditambah 3 kali 7. Sama dengan 49 tambah 21. Berarti ini berapa? Ini 0 70. nyimpan 1. 70. Maka ini 88 min 70. 18. Ada pertanyaan ini? Enggak. Kita lanjutkan. Barisan geometri. Sekarang geometri ya jelas di sini sudah dikatakan geometri. Dengan suku ke-6-nya 1458 dan rasionya 3. Suku kedua dari barisan tersebut adalah berapa? Nah ini U6-nya, ini Hmm. R-nya. Nah, berarti kalau kita mau mencari suku kedua atau U2, kita perlu apa? Rumusnya U2 apa kalau dalam aritmetika? Kita tulis dulu di sini. UN sama dengan apa kalau aritmetika? Kok aritmetika, maaf. Geometri. Geometri. Berarti A UN. kali hmm, hmm, RN min ya N 1. satu. Nah, ini ya. Berarti kalau U2 nanti maka A kali R. N-nya kan 2, 2 min 1, 1. Berarti U2 sama dengan A kali R. Maka karena ini diketahui U6-nya dan R-nya, berarti kita harus cari apanya dulu? Kita perlu cari? Ya, kita cari A. Cari dulu bisa? Iya. Pakai rumus UN. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 6 min 1 berarti 5. Nanti tinggal disubstitusikan buat ketemu A-nya. Ayo dicoba dulu. Oh, 6. Masih 4. 1, 8. L6. A-nya ketemu berapa A-nya A-nya? 6. Ya, habis itu U2-nya. Berarti U2-nya R. 0, 6, 13.
Si A-nya 6, R-nya 3, maka 6 kali 3. Kamu 86 ya. Enggak. Enggak sih 65. Hmm? Emang Berapa? U2-nya 18. Kita lihat di sini. U6 sama dengan AR pangkat 5. U6-nya 1458 sama dengan A-nya tadi kan 3 ya. A-nya, R-nya. A-nya yang kita cari, R-nya 3 pangkat 5. 1458 sama dengan A kali 3 pangkat 5 itu 243. Nanti kalau misalkan dalam bentuk perpangkatan seperti ini itu bingung menghitungnya, kayak misalkan, oh 3 kali 3, habis itu kalikan 3 lagi, kalikan 3 lagi, kalikan 3 lagi, itu kan kayak panjang ya jadinya. Ingat-ingat aja, ini bisa ya dipecah juga kayak menjadi 3 pangkat yang hafal aja. Yang hafalnya berapa? Misalkan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ini juga boleh loh. Kan kalau kita 3 pangkat 3 27. Terus 3 pangkat 2 kan 9, berarti tinggal 27 kali 9. Jadi nggak panjang nanti hasil perkalian. Nah, itu boleh seperti itu juga ya. Habis itu ini kita cari maka A-nya sama dengan 1458 per 243. Maka A-nya sama dengan, ini kalau kita lihat kan 3. 3 kali berapa yang hasilnya bakalnya 8 gitu. Berarti 6. Nanti tinggal dibuktikan aja kalau misalkan bulat ya itu hasilnya. Seperti itu ya. Hmm. Kemudian kita cari U2-nya. A kali R berarti A-nya tadi ketemu 6, R-nya 3. Maka 18. Betul. Ada pertanyaan yang ini? Gimana sih? Nah, kesampean. Hah? Enggak. Berikutnya, jumlah n suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 4n. Suku ke-9 dari deret aritmetika tersebut adalah, nah ini sama kasusnya seperti soal sebelumnya tadi ya di atasnya. Maka nanti rumusnya buat cari U9 apa? Kan ditanyakan suku ke-9 ya, berarti U9. U9. Berarti nanti rumusnya apa U9? Kita WS. Sama kayak tadi. Apa? SN. N-nya berapa? N-nya. N-nya 9. S 9 dikurangi 8. 8. Oke, dicari dulu yuk. Habis itu dikurangi. 9. Hanya 9. Terus. Ah, oh, 9 berarti. Oh, 9. Nih. Nih. Nanti. Ya, aku pause. Gimana? Ada kesulitan? Enggak. Bentar. Jangan lupa dikuadratin dulu itu yang N kuadrat. Baru dikalikan 2. Mana sih, mana sih? Ya, terus. Satu. Ini. Expensive. Terus mau. Warna depan. 3.
9 dari berarti ini kok begini. Yang berarti yang S9-nya itu 198, Di situ S8-nya. S8-nya 160. Terus dikurangkan jadinya berapa? 38. Ya, ada jawabannya. Bentar, 8 yang cek. kita cek. Bentar, kita cari dulu. S9-nya berarti di sini 2 kali 9 kuadrat ditambah 4 kali 9. Maka 2 kali 3, 81 ditambah 36. Berarti di sini 162 ditambah 36. 198. Situ S8-nya, maka 2 kali 8 kuadrat ditambah 4 kali 8. 2 kali 64 ditambah berapa nih? 4 kali 8, 32. Dua. 120 tambah 32. 0 ini per 1, 61, 160 ya. Berarti 198 minus 160. 38. Betul. Aman ya untuk yang ini nanti berarti kalau ketemu bentuk aritmetika bisa digunakan seperti itu. Ada Hmm. pertanyaan? Enggak. Lanjut. Jika K adalah bilangan bulat positif genap terkecil yang habis dibagi 3, 6 sama 5, nilai 2K ditambah 28 adalah berapa? Kalau misalkan ditanyakan dia adalah habis dibagi 8, artinya dia itu adalah kelipatan dari ketiganya. Kelipatan 3, kelipatan 6 sama kelipatan 5. Atau sederhananya itu adalah KPK-nya dari 3, 6, dan 5. Kalau habis dibagi pasti gitu. Nggak mungkin kalau habis dibagi, pasti dia bukan kelipatan itu tidak mungkin. Pasti kelipatan dari ketiganya atau KPK-nya dari ketiganya. Nah, 3, 6, sama 5 itu KPK-nya berapa? 65. 235. 23, 235. KPK tahu KPK? Masih ingat KPK? Persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kayak kelipatannya mereka yang sama itu di kelipatan keberapa, di angka berapa nantinya. Gitu. Misalkan kayak 3 sama 6 aja yang kecil ya, 3 sama 6 berarti KPK-nya 6. Karena kan sama-sama kelipatan dari 3 dan 6. Ya, kalau 3, 6, sama 5 berarti berapa? Apakah bisa kalau misalkan secara langsung seperti itu? Atau bisa juga pakai pohon faktor atau menggunakan pagar. Sebenarnya paling enak kalau kita membayangkan KPK itu kelipatan mereka itu akan ketemu di berapa gitu yang sama. Misal contoh ada 2, 4 sama 6. Nah, 2, 4 sama 6 itu kelipatan berapa ya yang ada? 2 sama 4 sama 6. Oh, mereka ketemu di 12. Kenapa? Karena 12 dibagi 2 bisa habis dibagi. 12 dibagi 4 juga bisa. Dan 12 dibagi 6 juga bisa. Nah, itu namanya KPK. Dan itu yang paling kecil. Kalau naik lagi bisa. Contohnya berapa? 24. Nah, itu juga bisa. Tapi kan kita ambilnya yang paling kecil. Jadi kalau 3, 6 sama 5 berapa? Bisa? Atau masih bingung? Di telepon. Gimana? 365 itu lupa ya KPK. KPK. Oke, gini. Tak ajarin pakai pagar aja ya, Bet. 3, Tiga. ini 6, ini 5. Ini kan yang masih bisa disederhanakan aja. Ini 2, berarti ini kan 3, ini 5. Terus 3, ini 1, 1, 5. Yang ini 5, ini 1, 1, 1. Nah, KPK-nya ini semua. Ini KPK ini. Ini dikalikan semua. Jadi KPK-nya itu ada 2 kali 3 kali 5. 5. 5 30. seperti itu KPK. Paling enak pakai pagar.
supaya nggak terlalu panjang. Kalau pohon faktor kan kita cari satu-satu, terus kita lihat faktor persekutuannya itu yang pangkat faktorisasi primanya yang pangkatnya tinggi, terus kita kalikan. Nah, seperti itu. Lebih baik pakai pagar seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan bisa kita bayangkan, kelipatan dari angka-angka tersebut mereka itu yang sama itu berapa sih nanti kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, terus habis itu setelah kita menemukan ini KPK-nya atau bilangan yang dia itu habis dibagi oleh 3, 6, dan 5, maka kita tentukan di sini tadi kan bilangan bulat itu apa namanya? Jika adalah bilangan bulat positif genap terkecil, nah terkecil, genap terkecil ya, yang habis dibagi oleh KPK-nya dari 3, 6, 5. Berarti bilangan bulat berapa itu? Genap loh ya. Bilangan bulat positif genap berapa yang dia itu habis dibagi 30. Yang habis dibagi oleh 30. Berapa? Bilangan genap paling kecil itu kan dimulai dari angka berapa kalau genap terkecil? Cek, cek. Belum mau saya tahu. Tahu. KP. Genap, genap paling kecil itu 2. Ya kan? Oh, dari kap. Oh, Kan 2, oh, 4, 6, 8 itu bilangan genap. Kalau ganjil kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengenal jenis-jenis bilangan, itu kan ada bilangan luas, luas sekali bilangan. Bilangan real dan bilangan imajiner. Nanti kalau bilangan real, itu masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Banyak sekali. Nah, nanti kita kerucutkan lagi. Kita masuk ke bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di dalamnya lagi itu ada namanya bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan rasional, dan seterusnya. Itu namanya jenis-jenis bilangan seperti itu. Ya, mungkin agak itu ya masih agak banyak atau agak masih awam belum terlalu mengenal gitu ya. Tapi nanti bisa itu juga. Sedikit gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin soal sini. Kak. Jadi kayak tadi alurnya, oh kita cari dia bilangan yang habis dibagi 3, 6, 8. Habis itu, kok 3, 6, 8, 3, 6, sama 5. Nah, itu KPK-nya ya. Hmm. Kalau udah itu, maka bilangan itu akan dibagi oleh bilangan genap terkecil dan habis. Jadi bilangan genap terkecilnya itu pasti adalah 2. Karena kan di sini KPK-nya kebetulan juga bilangan genap, artinya semua bilangan genap kan pasti bisa dibagi angka 2. Gitu. Maka udah ketemu 2 itu sebagai K. Kita substitusikan, maka 2K ditambah 28 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 28. Berarti 4 tambah 28. Hasilnya berapa? 20. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Mungkin ada bingung ya untuk yang soal nomor ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Hanya itu berarti yang pegang terkecilnya. Ya, pertanyaan kecilnya. Hmm. Entah. Enggak. Hmm. Ada? Silakan. Masih mencoba untuk memahami ya. Enggak, udah benerin catatan. Hihi. Bisa dilanjutkan? Bisa. Jadi tambahin kayak kalimat-kalimat gitu yang mudah buat dipahami kayak gimana. Selanjutnya, jika X ditambah 5,2 sama dengan 3Y ditambah 2,1, maka hubungannya apa yang paling tepat? A, B, C, D, atau E?
bisa ini dicoba dulu. Jadi buat persamaan sama dengan kan boleh diputer-puter atau dipindah posisi boleh. Pindah ruasnya boleh. Something. Boleh dipindah ruas, nggak apa-apa, Kak. Misalkan dikelompokkan yang sama-sama ada variabelnya, sama-sama yang konstantanya juga bisa. Siapa tahu jawabannya yang gitu kan, itu kan dikelompokkan. Jadi cari kemungkinan tuh seperti itu. Nanti kalau misalkan dikelompokkan ternyata nggak ada jawabannya, ya udah tidak ada jawaban yang benar. Karena kalau misalkan kita mau kelompokkan X, Y ya, dan itu loh mau dieliminasi penyederhanaan bentuk X, Y pun nggak bisa karena di situ ada konstanta, yang mana konstantanya juga beda nilainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pun di sini udah kelihatan untuk opsi A, B, C itu sudah tidak mungkin karena kita lihat yang pertama tadi di konstantanya nilainya tidak sama antara yang kiri dan kanan. Kalau misalkan kiri sama kanan itu sama dengan apa nilainya sama, misalkan kayak sama-sama positif atau sama-sama negatif itu bisa tereliminasi habis. Yang kedua, nah kita lihat di situ koefisiennya. Nah, udah tinggal lihat aja nanti disamakan, kemudian dipindah ruaskan seperti bentuk perbandingan. Nah, kelihatan nilai X sama Y-nya itu mana yang besar, mana yang kecil. Itu sebenarnya. Jadi fokusnya lihat di konstanta itu. Lihat A, B, C itu sebenarnya sudah tidak mendukung dari pernyataan. Tinggal kita lihat aja D sama E. Sudah dicoba mengelompokkan. Bingung. Gini, Bisa. gini. Bisa. Ini kan X ditambah 5,2 sama dengan 3Y ditambah 2,1. Ini kelompokkan aja yang sama-sama konstanta, sama-sama variabel yang ada variabelnya. Yang ada variabelnya ini saya pindah ke kiri, berarti X, 3Y-nya ke kiri jadi min. Min 3Y. Sama dengan 2,1 dikurangi 5,2. Karena kan di kiri plus ke kanan jadi min. Maka ini X min 3Y. Ini tinggal disederhanakan aja. 2,1 dikurangi 5,2. Boleh dibalik nggak apa-apa. Jadi kayak 5,2 dikurangi 2,1. Tapi nanti hasilnya apa? Negatif. Karena yang besar itu kan yang ini. Yang besar itu ini, maka nanti hasilnya negatif. Maka tinggal dibalik saja. 2 dikurangi 1 dapat 1. 5 dikurangi 2 dapat 3. Berarti negatif 3. Ada jawabannya itu. Nanti kalau dirasakan ketika dioperasikan seperti ini itu tidak sesuai sama pilihan jawaban yang akhir itu, maka tidak ada jawaban yang benar. Sudah seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm, Enggak. Gitu ya. ya. Iya. Pusing. Ya. Berikutnya, jika P sama dengan 2A plus 3 dan Q sama dengan 2B min 3 dengan A lebih besar dari 1 dan B juga lebih besar dari 1, nilai P plus Q ditambah 4 juga. Hasilnya adalah berapa? Tinggal disubstitusikan aja. Atau dibuat perumpamaan dulu juga boleh. Jadi kita tahu bahwa A itu, P itu ya, P itu adalah bentuk dari 2A plus 3. Sedangkan Q 2B min 3. Kemudian A-nya itu nilainya lebih dari 1, boleh kita langsung misalin. Misalkan aja 2 gitu nggak apa-apa. Karena kan udah jelas ya, di mana A itu lebih dari 1. Nah,
Kemudian B juga, B itu juga nilainya lebih dari satu. Berarti kan bebas. Di sini tidak ada keterangan bahwasanya A dan B itu berbeda atau A-nya lebih besar daripada B atau B-nya lebih besar daripada A. Jadi boleh juga B menggunakan dua. Langsung aja boleh disubstitusikan ke P sama Q atau mau dioperasikan dulu ke sini baru disubstitusikan perumpamannya juga. Bisa dipahami atau bingung? Bingung nggak kira-kira ini? Gimana dikit apa sih? Coba Nanti bisa. Mau dicoba dulu atau langsung dibahas? bahas aja kak, nggak tahu. Misalnya ini pakai dua versi ya, yang mau saya substitusikan dulu ke P sama Q-nya. Nah, itu boleh seperti itu juga. Maka ini kan P sama dengan ini tadi mau misalin aja A-nya itu dua, karena kan nilainya A yang penting lebih dari satu, B juga lebih dari satu, pakai dua aja nggak? P berarti dua, A ditambah tiga, tadi bentuknya, maka menjadi dua kali dua ditambah tiga. Sama dengan di sini 4 ditambah tiga, 7. Q-nya berarti sama dengan 2B min 3. Maka 2 kali 2 min 3, 4 min 3 sama dengan satu. Baru kita substitusikan ke situ. P ditambah Q ditambah 4. Maka sama dengan P-nya tadi 7 ditambah satu ditambah 4. Berarti 8 tambah 4 sama dengan 12. Berarti nilai terkecilnya itu 12. Nah, di sini jawabannya paling tepat adalah yang A. Kan di situ kan lebih dari sama dengan 12. Nilai terkecilnya 12. Berarti 12 termasuk. Terus kalau cara kedua gimana? Boleh kita substitusikan langsung ke sini. Ya. Baru nanti permisalannya kita substitusikan. Kita tahu, ini saya zoom aja biar cukup. P ditambah Q ditambah 4. P tadi itu rumusnya adalah 2A. 2A ditambah 3. Kemudian Q-nya 2B, berarti ditambah 2B min 3. Kemudian ditambah 4 belakangnya. Berarti di sini 2A ditambah 2B. Terus ini kan habis ini plus, ini min, ini habis tinggal plus 4. Dah, kita substitusikan permisalannya tadi. A-nya kan kita misalin 2, B-nya 2. Berarti 2 kali 2, tambah 2 kali 2, tambah 4. Berarti di sini kan 4, tambah 4, tambah 4. Maka 12. Sama aja. Jawabannya juga paling kecil 12. Maka jawabannya yang tepat adalah P plus Q plus 4 itu lebih dari sama dengan 12. Gitu. Ada pertanyaan ini? Gunakan permisalan ketika menemukan bentuk soal seperti ini. Itu lebih mudah untuk membuktikan. Dan gunakan angka yang paling dekat, yang paling kecil. Boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Ada pertanyaan silakan. Ada? Kak? Gimana? Cek, cek, cek. Udah ada, udah. Ya, oke. Baiklah. Terdapat dua buah kubus yang memiliki panjang sisi dengan perbandingannya 3:4. Jika kubus kecil memiliki nilai volume dan luas permukaan yang sama, maka nilai permukaan kubus besar adalah berapa? Kita perlu tahu dulu karena di sini diketahui nilai volume sama luas permukaannya untuk kubus kecil sama, berarti kita bisa cari ukuran perbandingan dari sisinya nanti untuk yang kubus kecil. Habis itu nanti kita bandingkan dengan sisinya yang kubus besar buat mencari luas permukaan kubus. Perlu kita ingat dulu di sini, kalau kubus itu ya volumenya, volume kubus berarti apa? R pangkat 3 atau S pangkat 3, boleh nggak apa-apa. Sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan L-nya atau luasnya 6 kali sisi kuadrat. Bisa dicoba dulu atau langsung ya kali ini.
Gimana? Mau dicoba dulu atau langsung? Soalnya kepotong. Bingung, Tata. Oh. Eh, Semakin malam, semakin kita diajak berpikir kritis. Nih, 3 banding 4 ya perbandingannya tadi. Kemudian kita tahu Oke. bahwa untuk kubus kecil, untuk kubus kecilnya tadi memiliki volume dan luas permukaannya itu sama. Jadi nilainya sama, kita bisa sama dengan kan. Ini agak saya zoom aja nanti. Aku tidak cukup. Maka volume sama dengan luas. Ini satu-satu ya. Kalau volume kan rumusnya tadi S pangkat 3 sama dengan kalau luas kan 6 kali bisi pangkat 2. Maka ini kita pindah luaskan ke kiri buat cari nilai S-nya nanti berapa. Jadi S pangkat 3 dikurangi 6S kuadrat sama dengan 0. Kan? Karena ruas kanan habis. Kemudian ini kita cari faktornya. S-nya berapa? S yang tertinggi pangkatnya kan pangkat yang terkecil kan pangkat 2. Kita keluarkan bentuk distributif atau penyebarannya S2. Berarti di sini kalikan S min 6 sama dengan 0. Ini ada pertanyaan dulu. Enggak, Nah, berarti di sini nanti kita temukan S-nya sama dengan 0 atau S-nya sama dengan 6. Ini ada pertanyaan. enggak. Berarti yang kita pakai S-nya sama dengan 6 ya, yang positif. Maka untuk perbandingan nya yang kubus kecil itu adalah 6, tinggal kita cari untuk yang kubus besarnya. Tadi S1 per S2, tadi perbandingannya 3 banding 4, S1-nya ketemu 6, tadi 6 banding S2 sama dengan 3 per 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 1 ini 2, maka S2-nya sama dengan 4 kali 2, 8. Ada pertanyaan dulu ini. Enggak. Ya, habis itu kita cari luas permukaan kubus besarnya. Berarti L P2, luas permukaan yang kedua itu 6 kali S kuadrat. Berarti 6 kali S-nya kan 88 kuadrat. 6 kali 64. 4 nyimpen 2. 36, 37, 38. 380. Ini yang ada pertanyaan untuk ini? Enggak. Wah, nanti silakan coba lagi ini. Hati-hati pokoknya sama soal dulu. Berikutnya, Zahra membeli dua jenis apel di supermarket. Apel lokal sama impor ada dua jenis. Zahra membeli 5 kilo, 5 kilo untuk apel impor dengan harganya segini. Kemudian 4 kilo untuk apel lokal harganya segini. Dengan demikian rata-rata keseluruhan apel yang dibeli itu berapa harganya? Sebagai rata-ratanya. Bisa? Jadi kan kita cari aja kalau misalkan itu yang dibeli apel impor berarti harus membayar berapa totalnya? Kalau belinya 5 kilo harga per kilonya itu 30.000, maka berapa? 100. Ya, 100 berapa? Betul, 150 Kemudian ditambah yang apel lokal, berarti 4 dikali per kilonya ini 18.750. Berapa? 4 kali 0 75. belakangnya 0. Berapa? Temunya 75 ribu. 5.000. Betul. Nah, udah. Karena rata-rata jangan lupa dibagi ya. Dibagi totalnya Oh, jumlahnya apel yang dibeli berapa? Berarti 5 ditambah 4, 9. Ini berarti tambahin 225.000 dibagi 9. Maka 22 bagi 25. 9, 2, 45, maka 25.000. Jawabannya C. Ada Per pertanyaan untuk kilo. ini? Enggak. Lanjutkan. Ketahui harga 5 kilogram apel dan 3 kilogram jeruk 79, sedangkan harga 3 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk 49. Harga 1 kilogram apel adalah berapa? Nah, ini kalau ini konsep itu ya, sistem persamaan linear ini. Jadi nanti kita lakukan eliminasi. Ini diubah atau dibentuk ke model matematika dulu, baru dieliminasi. Karena ini yang dicari apel, langsung aja yang dieliminasi jeruk. Jadi nanti biar nggak double-double cari. Yang dua. Langsung sekali aja. Bisa dicoba atau langsung dibahas?
Berarti yang pakai X itu masih Kak. Ya, betul. Pakai XY bisa, pakai KB bisa, MN bisa. Pokoknya variabel bebas. Nah, mau dicoba dulu? Atau langsung? Mau coba, Ya, oke. aku bingung. Hmm, Terdulu ini aja coba tiga saya tiga bantu. kilo berarti kan 79. Hmm, 3 kilo berarti kayak wah. boleh pakai apa aja variabelnya nggak apa-apa. Yang penting beda antara apel sama jeruk. Hmm, berarti ini jeruk apa? Oh, cukup oke. Malah. Hmm, mana ada? 11. 11. Apa? 11.000. Nah, seperti itu ya. Berarti ini tadi kita bisa misalkan A nggak apa-apa, A sama B. Maka ini 5A ditambah 3B sama dengan 79.000. Kemudian ini 3A ditambah 2B sama Lagi. dengan 9.000. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan udah fokus yang dicari apel, jeruknya yang dieliminasi. Jadi yang ini supaya sama untuk koefisiennya. Jeruk ini kali 2, ini kali 3 menjadi, oke, 5 kali 2 10A ditambah 6B sama dengan 79 kali 2 berarti 158.000. Terus ini berapa? 9 ya, 9A 9, tambah 6, 6B. Sama dengan berapa? 49 kali 3? 4, 7. 147. Nah, tinggal dieliminasi, dikurang karena ini plus ya, maka habis, selesai. Ini 10 kurangi 9 tinggal A, sama dengan ini 1, ini 1, 11.000. Enak nih, tidak perlu kita bagi-bagi lagi. Kebetulan variabelnya juga selisihnya satu. Bisa ya untuk yang ini? Kita lanjutkan. Baik, kita sudah memasuki ini. Hmm, Pola gambar. Ini arahnya atas bawah, atas bawah. Yang atas seperti itu, bawah jadi seperti itu. Ya hilang. Yang Yang E betul, yang E ya. Berarti kalau kita perhatikan ternyata di situ objek yang bawah itu hilang semua, hilang. Berarti tinggal objek yang atas saja. Tidak ada perputaran. Tidak juga. Berikutnya, nah ini pasangan yang mungkin itu yang mana? Supaya nanti bentuknya jadi persegi. Ih, Coba lihat satu dulu. Satu itu kemungkinan pasangannya apa? Kalau satu dengan dua mungkin enggak. Kalau enggak mungkin coret. terus ini tuh lurus. Ini bisa. Yang sih, sama sih. Balik tapi. B. Enggak. Ah, kenapa ada minus ya? Ini balik nggak? Nggak balik terus. Berarti yang tinggal ini. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ini 2. Ini 4, ini 3. Iya, iya. Dua itu punya dua sisi miring. Artinya harus ada objek yang sisi miringnya itu dua-duanya sisi miring. Jadi untuk memenuhi kedua sisi miring itu. Karena kan kalau Wah, kita kalau misalkan yang ini tuh lurus gini, berarti kan sisi miringnya cuma satu gitu yang ini. Tapi ini sama ini tuh sejajar cuma panjangnya beda. Artinya nanti harus ada yang memenuhi ini sama yang memenuhi ini. Pasti ada miringnya. Dua-duanya miring. nah, bisa. 2 sama 5 itu bisa. Karena ini kan bisa dipenuhi lah. Tapi satu lagi yang harus membentuk ini apa nanti?
Terus, Nih, misalkan gini. Tapi ada nggak yang cocok bentuknya seperti itu? Tiga itu oh, sebenarnya bingung. bentuknya bisa, tapi perseginya kurang, ininya kurang panjang ininya kurang panjang, Mm-mm. Berarti nggak masuk gitu. Berarti 2 sama 5 itu bisa tereliminasi. Udah langsung itu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita perlu tiga yang agak panjang itu ketemu, maka 2 sama 5 udah nggak bisa dipasangin. Berarti jawabannya paling sesuai 1, 3, 4. Kayak mana jadinya? Ayo coba. Ini kayak mana jadinya? Kira-kira. Oh, ah, Ini dibalik ya. Kalau satu ini, tiga ini yang empat, nomor satu di kiri, yang nomor empat tengah. empatnya nanti di sini memenuhi ini. Terus satunya nanti di sini. Boleh di kiri sini atau boleh di sini juga boleh nggak apa-apa. Ini. Yes, seperti itu. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Aman? Aman. Berikutnya, pilihan gambar yang disediakan melengkapi susunan ini. Ini arahnya, oh, muter ini, muter. Berarti ke kanan, terus ini bawah lagi ke kanan, ke kanan. Nggak mengular tapi ke kanan. Lihat satu objek dulu ya, satu-satu objeknya, perpindahannya, biar lebih fokus gitu. Cepat nanti. Kalau malah lebih lama. Ininya ke sini. Terus turun. Ini tuh Sambil kanan kayak apa gitu. sih? Kanan. Itu ke bawah atau ke samping sih, Kak? Ke samping, ke arahnya gini Kanan. nih. Sebenarnya kayak gini harus kita hati-hati ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Jadi melanjutkan. Jadi muternya gini, terus ini gini. Kanan ke sini. Terus ini ke sini. Boleh kalau misalkan ke bawah juga boleh. Cuma kan ini tergantung aja. Enaknya lihatnya kemana gitu. Karena yang dilihat dua pola yang berjajar ini atas bawah ke pola. Mana di tengah lah. Sini. Otaknya otak. Bintang di sini. Bintangnya kayak tetap bintangnya tetap Terus yang ini biru. turun. Dan ini besok ke sini. Berarti ini. Ah, Apa jawabannya? jawabannya. Aku bingung ya. Nah, coba. Segitiganya kok nggak rancu. Segitiganya itu gini, kalau kita perhatikan, ini kan penuh, ini terbuka, ini penuh. Nah, berarti ada dua penuh kan? Kalau kita lihat di sini, nah, misalkan itu loncat ya, yang baris kedua, harusnya kan kalau ini terbuka, ini penuh ya, tapi ternyata dia nggak penuh. Nggak, apa, kalau terbuka ini terbuka gitu loh, karena kalau misalkan loncat polanya, gitu. Ternyata dia nggak loncat, berarti kemungkinan itu setiap barisnya ada dua gelap, dua yang penuh, berarti di sini nanti penuh. Sama ini juga, berarti ini juga penuh. Nah, Berarti itu yang D. yang D ya. Kita cek lagi ya. Ini ada pilihan B sama D loh. C sama D loh. Apalagi yang dilihat berbeda di situ? Kita lihat ini yang segi empatnya. Jadi ini di sini geser di sini. Ah, Apa? gesernya ke sini. Gesernya nggak Turun. harusnya. Ini gesernya nggak harusnya di sini dulu tuh. Ini gimana sih ini? Hmm, Yang dari pertama kedua turun ke bawah perseginya. Tidak gendong. ke bawah. Ke bawah. Oh iya ya Allah, astagfirullah. Maaf. Tadi bayangannya kok di pojok kiri aja tuh ini. Maaf. Ya benar-benar. Jadi dari sini turun ke bawah ke sini ya berarti di sini. Habis itu nanti arahnya ke sini di sini. Habis itu ke atas berarti di sini, ke sana berarti di sini. Mm-mm.
Oke, sama C sama B habis itu yang ini kan ke bawah, ini ke bawah berarti di sini, ke sana, berarti di sini ke atas. Berarti arahnya yang di sini. Mm. Berarti yang ya, yang D langsung kelihatan. Karena yang perseginya, bukan persegi, segi empatnya di situ hanya D. Tadi kan kita lihat C, CD. Di situ D. Aman ini? Man. Berikutnya, Kenapa ada bola? Ya Allah, ini tempat apa ini? menunjuknya berbeda. Ah, Ya, gambar paling apa nih? ada. Karena pasti itu paling menonjol di situ. Gambar yang berbeda, cek. Ya, apanya yang berbeda itu? Nambah. Ini ya, cuma satu. Jadi berikutnya, ini bukannya kemarin udah ya. Gambar beda. Lingkaran. Kayak juga. Ayo, yang beda yang mana nih, Mas Angga? Apa? A, B, C, D, E? Bingung. Nah, bingung. Ini kelihatan paling beda terlihat loh. Kalau kita lihat itu A, B, C, D, E, yang Yang paling beda lingkaran. tuh yang A, iya betul yang A. Kalau kita lihat yang lain kan mereka punya sisi lurus sama sisi lengkung. Hmm. Ya, sedangkan yang A hanya sisi lengkung. Apa paling beda di situ? Jawabannya yang A. Nah, ini punya sisi lurus. Ini juga lurus, punya ini lurus, ini juga punya lurus dan lengkung. Sedangkan A hanya sisi lengkung saja. Baru kemarin deh ini perasaan. Perasaan ya. Selanjutnya, Bayangan. Nah, ini bayangan air. Nah, bayangan. kalau gini tuh enaknya lihat paling depan sama paling belakang. Huruf paling depan sama belakang. Yang E. Ya, oke. Betul. Langsung ya, C sama E-nya tetap posisinya. Ini kan sama aja. C sama C sama E. Bentuknya simetris. Berikutnya, Ini ke sini. Gitu sih. Gitu sih. Ini ke sini. Dia turun, naik. Dia turun. Terus ini naik. Dan ini jadi gini. Nah, las banget. Terus dia muter. Dia muter. Saya kebalik. ya motornya kebalik loh ini. Coba loncat aja, loncat. Kalau paling menonjol ini dilihat kan panah yang kotak satu sama kotak tiga, arahnya sama. Kalau dari sini dia kebalik. Berarti Berarti panahnya nanti ah, bisa jadi dia juga seperti itu, yang dua sama empat. Arahnya tapi sama, yang cuma satu kedua kan muter tapi turun. Turun ya. ke sini. Turun. Terus naik. Terus dari situ bingung. Bingung. Ini ya kalau Terus misalnya, dia kan dari sini. Terus hmm, tapi kebalik kan. ya balik lagi. Coba loncat. Satu tiga. Ini satu tiga tuh kayak gini. Satu Ini tiga. kan ya ini panahnya Heeh. kan sama ya arahnya. Nah, kemungkinan yang ini juga dia kan cuma geser. Yang di nomor satu kan ada di posisi kanan, yang nomor tiga pindah ke posisi kiri. Berarti posisinya bergeser. Kita lihat panah yang nomor dua. Di sini kan arahnya ke atas, posisinya bawah. Kemungkinan dia nanti akan bergeser posisinya di atas, arahnya sama. Pas. Karena yang vertikal tadi kan juga sama. Nah, yang sama kan Oh, yang sama nih. Ini kalau nggak ini ya. Sekarang kita lihat yang pentung ya, ini apa pentung ya?
Ini loncat aja nggak apa-apa. Ini ke sini. Nah, ini pindahnya kan ke atas, tapi kan dibalik. Paham? Ah, hmm. Berarti ini di sini nanti posisinya akan berada di kanan. Tapi Mana nih? turun. Oh, posisinya gini ya. Posisinya gini. Soalnya kan yang ini kan arahnya ke bawah. Ini kan oh, sama-sama ke bawah ya? Sama-sama ke bawah. Ya, Sama-sama ke bawah, tapi kanan kiri. Dari kanan ke ya, kiri. betul. Berarti yang ini arahnya juga hadapnya ke kanan, tapi atas pentungnya di Wah. apa jawabannya? Oke. Ya, itu. Itu kan kita tahu sih. Ada pertanyaan? Ada. Udah semakin malam. Kelas. Astagfirullah. Hah? Coba tadi buat loncat. Atau enggak, ini satu dua. Kalau dilihat ini kan satu dua, berarti nanti tiga empat. Satu bulat. Satu dua aja, nggak usah diurutin semua. Lihat aja polanya satu ke dua. Nanti lihat tiga ke empat berarti kayak gimana. Ikutin polanya satu ke dua. Ah, ini Gampang kan dibuat. gini. Di sini. Terus apa sih? Dia balik. Cuman menghadap sini. Berarti. Terus ini ke sini berarti antara yang sama kayak gini mana? Enggak, bukan ini. Berarti yang ini. Nah, yang sama ini berarti ke sini. Yang tadi satu Yang dua tuh B. di- kita cek ya. Jadi kan kayak satu dua itu kan kebalik ya. Ini jadi ke sini gini kebalikan. Berarti kemungkinan yang ini garisnya jadi gini. Nah, ini gini, berarti ini gini. Yang itu kan yang mungkin kan kalau nggak B ya D ini kan. Habis itu kita lihat apa namanya panah ya di sini. Ini panah gini. Mm-mm. Nah ini posisinya juga panahnya berubah tapi apa ini? Ininya kebalik ya. Mm-mm. Nah, ini berarti di sini juga gini. Ininya kebalik ya, si gini jadi Oke. gini. Nah, ya yang B, betul. Oke. Udah selesai.